Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Goodness of God. Atau kebaikan Allah. Ya. Mungkin semuanya sudah tahu bahkan sudah mengalami kebaikan Allah. Amin. Semuanya sudah mengalami. Dan kebaikan Allah secara universal semua kita sudah mengalami. Ya. Tuhan memberi sinar matahari kepada semua dari setiap kita. Itu kebaikan yang universal, kebaikan Allah yang universal, yang umum. Ya, kita tahu bahwa setiap kita dalam orang baik atau orang jahat mendapat curah hujan, semuanya sama rata. Ya, nggak mungkin di satu tempat, di satu daerah gitu yang ternyata hanya satu rumahnya Pak Stanley saja yang nggak kehujanan, yang lainnya sebelahnya ya kehujanan, nggak mungkin, semua pasti rata. Itu kebaikan Tuhan itu universal, ya ada yang universal, tapi ada kebaikan Tuhan yang spesifik. Yang hari ini, yang sore hari ini kita belajar, yaitu tentang kebaikan Tuhan yang spesial, yang khusus, yang bisa kita alami, bukan yang universal. Ya, mungkin sudah tahu semua tentang kebaikan Tuhan. Mungkin hal ini hal yang sederhana, tapi sebetulnya ini powerful. Ya, hari-hari ini saya terus terang sangat diberkati ya tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan ingatkan semua hal ya yang saya alami. Terus terang saya semenjak dihubungi Bu Elis untuk menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa tanya sama Tuhan kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Saya bingung, belum dapat gitu. Inikah, saya tanya-tanya Tuhan ya. Apa yang Tuhan taruh di hati, nggak dapat. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat jemaatmu di JKI BSP pada sore ini. Ya, sampai kejadiannya tanggal 1 kemarin pas hari libur, ya, hari lahirnya Pancasila, ya. Pada saat itu pagi kami setelah doa pagi di gereja, kemudian kami doling sempat di Surabaya Barat. Setelah pulang doling itu memang sudah ditaruh di hati kami, khususnya istri saya. Ya, oke, saya ceritakan dulu sebelumnya. Kami banyak pelayanan, melayani orang-orang sederhana. Ya, pelayanan ini memang Tuhan minta dari awal. Tidak masuk medsos, tidak masuk kemana-mana, tidak perlu dipublikasikan. Kami sudah 3 tahun melayani, ya. Kami melayani di tukang-tukang taman di Surabaya Barat, ya. Pada saat sebelum pandemi kami biasanya kumpul di satu rumah, ya. Kemudian mereka hampir ya 99% ya sepupu kita, saudara sepupu kita. Oke, pada saat itu kita kumpulkan mereka untuk kita makan siang sama-sama ya. Kemudian kita mulai sharing, mulai ada kesaksian, ya mulai cerita tentang kebaikan Tuhan. Cerita bagaimana Tuhan membuat saya bisa berubah dari kehidupan yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ya. Selama 3 tahun, sampai di awal pandemi kita sempat bingung karena nggak bisa kita kumpul di satu rumah ya. Akhirnya kita bawa dalam doa. Tuhan taruh di hati saya untuk datang ke tempat kerja mereka. Akhirnya kita putuskan ya, saya istri beberapa orang untuk melayani mereka langsung terjun ke lokasi. Ya. Dan luar biasa Tuhan buat yang semula jumlahnya maksimal paling ya 70, 80 kalau mendekati pembagian bingkisan di Lebaran gitu ya. Biasanya tambah banyak gitu. Ya, tapi begitu kita terjun ke lapangan itu sampai 2 kali lipat ya, 150 karena kita di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Dan yang biasanya nggak datang ke rumah itu otomatis mau ikut ya. Dan jadi berkat, kita turun ke lapangan. Saya ingat waktu itu dari pimpinan teratas Bahtera ngomong tentang, waktu itu diteguhkan bahwa Yesus datang turun ke padang, ke ladang ya. Itu seperti peneguhan buat kami harus turun. Nggak bisa cuma diam di tempat ya.
Akhirnya kita putuskan untuk turun dan memberkati. Sementara saudara-saudara ada yang sampaikan, hati-hati loh, hati-hati. Masa pandemi ya. Tapi apa yang Tuhan taruhkan kita lakukan saja. Ya, masih jauh sampai dibanding teman-teman Mahanaim yang masih masuk ke rumah-rumah ya. Saya pikir wong ini di lapangan, di taman-taman terbuka. Puji Tuhan, ya, pelayanan kami terus berjalan dengan baik ya. Meskipun sempat dananya itu sempat menipis. Saya sempat tergerak saya share ya di WA supaya orang-orang bisa kalau mau tergerak untuk membantu. Tapi ternyata enggak, Tuhan enggak mau ya. Ini pelayanan ini bukan dari satu gereja, karena dari gereja-gereja lain memberkati untuk supaya pelayanan ini juga tetap jalan. Dan puji Tuhan ya, dari tetangga ada yang ngirim telur ya, satu tempat gitu. Ada yang mau sharing ya. Kemarin kami sebelum lebaran bagi beras itu, ada yang di daerah tempat kami ngadakan itu tetangga ngeliat kami dan mereka mau ikut, bukan cuma mau memberkati, dan mereka bahkan ikut. Banyak yang memberkati, orang-orang yang kami nggak kenal bahkan ya, temennya lagi ya, bahkan ada yang saudara sepupu kita pun mau memberkati ya. Puji Tuhan, sampai sekarang semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kemarin kenapa saya ceritakan ini, karena kemarin Tuhan taruhkan di hati istri saya, Tuhan taruhkan juga di hati beberapa rekan untuk kami buka di wilayah timur. Jadi bukan di barat aja. Jadi sebetulnya saya tahu hari libur itu biasanya tukang taman itu kalau masuk pun paling setengah hari. Ya, waktu itu kami setelah nganter anak-anak ke sini, kami putuskan untuk berangkat. Tadinya waduh malas ke timur. Saya itu orang barat ya, bukan barat ininya ya. Bukan barat, tapi orang yang tinggal di barat, yang jarang ke timur gitu ya. Di sini banyak teman-teman yang tinggal di timur ya. Saya orang barat ya, bukan casingnya barat, bukan ya. Casingnya barat tapi dalamnya tiang Jawi Tulen. Ya. Oke. Jadi mainnya selalu di barat ya, ke utara, ke kantor, nggak ke timur tuh jarang banget, kecuali ke rumah kakak. Waktu itu tadi sempatnya aras-arasan, apa istilahnya, bahasa Jermannya apa aras-arasan itu, segen ya. Ya, oke. Oke, tapi oke, taat saja, biarpun mungkin kita survei lah, at least kita doling lah di sana. Biasa kalau kita mau bikin acara memang kita dolingi tempat itu. Oke, kita berangkat ya. Waktu sebelum kami berangkat tuh kami sempat bagi di wilayah barat yang kemarin bingkisannya belum kesampaian. Ya, waktu itu nggak sengaja saya putar lagu tadi nih, Goodness of God. Hadirat Tuhan begitu kuat. Istri saya masih cerita macam-macam ya. Kami berdua, tapi pada saat itu hadirat Tuhan begitu kuat saya rasakan. Mata saya berkaca-kaca, istri saya nggak tahu. Terus akhirnya setelah dari situ sempat pulang sebentar ya, dari waktu bagi di barat, kemudian kami pulang sebentar, kemudian kami kita ke timur ya. Setelah sarapan, kalau saya sarapan terus ayo kita berangkat, ngantar anak-anak terus langsung berangkat. Apa nih? Sorry, ada sabotase. Oke, jadi kami berangkat, singkat cerita begitu kami berangkat, itu hadirat Tuhan bukan cuma saya yang ngerasa, tapi istri saya. Kami berdua di mobil nangis. Istri saya yang lebih peka tahu, dia bilang, aku ngerasa Tuhan Yesus di belakang meluk kita berdua. Saya nggak tahan waktu itu. Hadirat Tuhan begitu kuat. Ya. Dan sepanjang perjalanan itu kami ngerasain Tuhan. Yang kami rasakan tentang kebaikan Tuhan. Saya ngerasa Tuhan begitu baik dalam hidup saya khususnya, kami khususnya. Ya. Mungkin yang baru kenal saya di sini nggak tahu masa lalu saya. Ya, masa lalu saya tuh diangkat dari tempat sampah. Ya. Kehidupan saya tuh suram masa lalu saya.
Saya punya keluarga itu bersyukur. Sampai bisa punya keluarga. Punya istri yang cantik, punya anak-anak yang cakep-cakep. Kalau cantik ada yang laki soalnya. Yang pertama. Ya. Jadi itu anugerah buat saya. Waktu kami ke timur, kami sempat jemput kakak saya. Kami mau ngajak kakaknya Stella, Bu Nancy, ya, Bu Elis tahu kenal juga. Kami ngajak untuk ikut pelayanan yuk gitu. Waktu ke rumah itu pun, waktu ke rumah ke kakak saya, kakak ipar saya tinggal di rumah papa mama yang dulu. Saya langsung ingat, saya dulu tinggal di sini, tinggal di atas. Ya, kondisi nggak punya apa-apa, kami masih baru mulai. Bagaimana Tuhan memberkati saya ketika baru menikah. Kalau sebelum menikah lebih ngeri lagi. Ya, kehidupan saya ngeri dulu waktu saya kuliah di Bali. Ya, sempet memang dari SMA udah nakal nggak karuan ya. Tapi puji Tuhan masih sempat kuliah. Tapi ya nggak tahu seizin Tuhan kok di Bali gitu ya. Di Bali tambah nggak karuan saya, ya. Karena Tuhan sayang sama saya, ini saya jadi cerita pertobatan saya ini sebelum cerita. Karena Tuhan sayang sama saya diizinkan sampai sakit liver. Ya, saya kebanyakan minum. Saya pakai semua obat, minum dan sebagainya. Bahkan saya kumpul macam-macam. Ya, kambing, kebu, semua saya kumpulin ya di sana. Kehidupan suram lah. Ya, rambut saya panjang segini. Sekarang anak saya yang cowok juga segitu. Saya ingat, waduh, kayak dulu. Saya gondrong, kondisinya seperti itu, nakal gitu ya. Saya kuliah dan sambil kerja. Waktu itu ada yang nawarin supaya memasarkan kredit card, masih baru-baru. Ya akhirnya saya dengan caranya sedemikian rupa saya punya kredit card. Karena saya masarin saya harus punya. Dengan adanya kredit card itu utang saya membengkak. Saya masuk nightclub bolak-balik dengan pakai kredit card dan sebagainya. Kehidupan suram. Ya, puji Tuhan saya sakit liver, tauto kuning semua. Ya, itu karena cintanya Tuhan saya sampai sakit itu. Sehingga saya berhenti semua dari semua kegiatan itu. Saya kembali ke Surabaya untuk recovery. Sekian bulan saya di Surabaya sampai singkat cerita selesai sembuh. Saya balik, saya berniat saya harus selesaikan kuliah saya. Ya, puji Tuhan 7 tahun selesai. Ya, 7 tahun puji Tuhan. Tapi untung selesai. Ya, begitulah sampai Tuhan jamah saya secara pribadi mengalami pertobatan. Ya, dari kehidupan yang mengerikan dahulu sampai Tuhan buat saya bertobat. Ya, bertobatnya kayak ketemu pacar saya yang lama, bukan pacar yang lama, bukan ketemu teman lama, ya teman lama, teman SMA, dia sudah di dalam Tuhan. Saya baru tahu belakangan dia sudah pendeta ternyata. Saya kaget, ketemu dia, saya buang sampah, sampahnya diambil, ditaruh di tempat sampah. Dulu, kok jadi berubah gini teman SMA aku? Aduh, kok berubah seperti ini? Ya, saya PDKT sama dia, saya memang suka dari dulu, cuman dulu dia punya pacar, saya punya pacar gitu ya, waktu SMA. Tapi di dalam hati itu adalah benih-benih ya, kita cinta dari SMA. Ya, ada benih-benih seperti itu, jadi saya PDKT lah gitu. Sampai satu kali saya nembak. Wah, anak sekarang kan bilangnya nembak ya. Saya nembak, puji Tuhan, ditolak. Ya, ditolak, singkat cerita, ya sudah ya. Akhirnya saya waktu itu lulus kuliah, saya kerja di Jakarta. Ya, tapi saya tetap hubungan sama dia. Ya, saya tetap hubungan dengan dia. Sampai satu kali setelah 3 tahun ya di Jakarta, saya kembali ke Surabaya liburan. Tuhan pertemukan lagi sama yang menolak saya ini.
Terus kita tambah dekat karena memang dulu SMA juga sahabat, jadi nggak pernah pisah lah, baik, tetap baik. Keluarganya baik sama keluarga kita. Sampai begitu dekat saya tahu, saya bilang sama dia, ayo kita berdoa yuk. Kita tanya, apa betul kamu dari Tuhan? Saya buat kamu, kamu buat saya. Saya bukan nembak, tapi ngajak berdoa. Ya, pada saat itu teman saya ini bilang, oke. Terus habis itu kita berdoa. Meskipun saya masih di Jakarta, dia di sini, kita berdoa setiap jam sekian. Belum ada WA, belum ada BB zaman dulu ya, zaman kuda gigit besi lah. Pokoknya zaman nggak enak dulu ya. Ketemu, tapi lewat itu kita jadi dekat. Ketemu di udara. Begitu kita balik, saya sudah dapat peneguhan firman Tuhan. Ya, saya masih baru di dalam Tuhan waktu itu. Ya, saya baru lahir baru. Ya, lahir barunya juga di Surabaya, di gereja Betani Pusat. Ya. Waktu itu juga saat PDKT sama teman saya itu, saya datang ke gereja padahal maunya dekat sama dia tapi kenal Tuhan. Akhirnya jatuh cinta sama Tuhan, ke Jakarta. Singkat cerita kami jadian setelah dapat restu dari orang tua dan sebagainya. Jadilah istri saya sekarang. Itu ceritanya seperti itu gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi kenal 13 tahun, pacaran 1 tahun langsung menikah. Puji Tuhan. Sampai situ ceritanya. Ya saya nginget gitu bagaimana saya ternyata masih bisa punya keluarga loh. Padahal saya tadi sudah kumpul macam-macam ya. Kebo, kambing, kucing, saya kumpulin semua. Saya bahkan sehari itu pacaran 2 kali dari sini ke sana. Waktu masih di Bali dulu. Zaman dulu, zaman gak enak. Tapi semenjak Tuhan comot saya dari tempat sampah. Hari saya lahir baru. Saya begitu lapar, begitu haus kan firman Tuhan. Saya cari Alkitab, saya nggak tahu sudah di mana gitu ya. Saya cari-cari tapi akhirnya ketemu apa saya dapat waktu itu dari mana ya? Renungan harian yang 1 bulan kayak air hidup, kayak gitulah. Saya lupa judulnya apa. Saya habiskan semalam. Renungan itu mestinya sebulan. Begitu lapar, haus. Dan mulai dari itu Tuhan ubahkan, Tuhan ubahkan, Tuhan ubahkan terus. Kami berangkat ke Banjar, Tuhan ubahkan lebih lagi. Tuhan percayakan terus, lebih lagi, lebih lagi. Tuhan, wow, begitu baiknya Tuhan. Thank you. Saya nggak mikir saya bisa punya keluarga dulu. Karena kehidupan yang lama saya. Hari Selasa kemarin saya ingat semua itu. Bahkan kami menikah mulai dari nol, kami gak punya apa-apa. Ya, cuma dikasih orang tua mobil butut TAF tahun 80, ya sudah 20 tahun mobil. Tapi kita syukurilah. Tuhan rubah semuanya, Tuhan rubah semuanya. Dan saya coba flashback. Yang nggak tahu, nggak usah terlalu jauh. Tuhan begitu baik. Ya, teman-teman tua-tua di sini sudah tahu ya. Ketika saya diberkati, saya dipercaya jadi pimpinan proyek. Ya, setelah kami doling di tempat itu sama Pak Sentosa, Bu Ayu, ya, sama Pak Novel, kami doling di tempat itu, kami pasang patok di tempat itu. Akhirnya saya jadi pimpro di situ, pimpinan proyek di situ. Tuhan percayakan di awal pandemi, Tuhan percayakan pekerjaan yang besar. Ya, bukan ya bulan Juni baru-baru pandemi. Ya, Tuhan percayakan lebih lagi. Dan lewat itu Tuhan percayakan terus. Ya, saya ingat waktu kita sama teman-teman penari berdoa ya di atas di Perak, ya saya ingat Bu Elis bilang, Pak Andrianto diberkati, pasti kita berdoa nanti akan diberkati. Puji Tuhan Bu, diberkati Bu. Ya, waktu itu ini sebelumnya di Januari saya dapat berkat lagi.
bukan cuma di Teluk Lamong yang kita doa. Tuhan tambahkan berkat lagi proyek-proyek di Perak. Bahkan saya dibilang ini Pimpro Jawa Timur. Ya, saya dapat proyek di Gresik lagi. Orang bilang itu beban, tapi buat saya ini berkat. Amin. Tergantung cara kita melihat. Dan kemarin habis doa di atas itu terminal penumpang, ya. Tanggal 1 kemarin Tuhan naik, grade saya dinaikkan, gaji saya dinaikkan. Wow. Saya belum tahu tanggal 1 kemarin, tapi besoknya baru loh, kaget saya. Kok dapatnya lumayan. Orang-orang pandemi ngalami susah, kok berkatnya terus datang ya tuh. Tuhan, thank you Tuhan. Saya melihat kebaikan Tuhan itu bertubi-tubi dalam hidup kita. Kita semua pasti diberkati ngalami kebaikan Tuhan. Sering kali kita nggak sadar. Hari Selasa kemarin bahkan sampai tiap hari ketika di mobil ke kantor, pulang kantor, hadirat Tuhan. Saya ngerasa Tuhan itu begitu baik, tapi kita sering lupa. Satu kali saya masuk ke kamar mandi. Ini saya nggak khotbah ya, cuman cerita aja, cuman kesaksian. Ya, satu kali ke kamar mandi, Tuhan tuh ngomong, kamu ingat baru menikah. Jadi sebelum saya menikah, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan tuh sayang banget sama saya. Meskipun saya nakal, meskipun saya suka kebut-kebutan, ya dulu tuh kalau ingat, ngeri. Ya, ada perempatan nggak kelihatan kiri kanan, saya pakai dulu naik Vespa. Ya. Vespa itu nggak pakai lihat kiri, weng gitu langsung itu. Itu kalau nggak malaikatnya sibuk jagain semua, saya sudah berangkat mungkin ya. Tapi begitu saya stres, begitu saya lakukan hal-hal yang gila. Ke Jakarta itu pindah gerbong itu dari luar, kereta jalan loh, bukan berhenti. Iseng banget gitu. Emang gila dulu, ya. Tapi sekarang gila di dalam Tuhan, amin. Saya kalau sudah iseng tuh, kendaraan saya digebrak-gebrak sama polisi. Ayo maju. Saya berhenti, saya bukan tambah maju, saya berhenti, saya keluar. Saya tanya, siapa bapak itu? Berani gebrak-gebrak mobil saya. Dulu, sekarang malu. Saya begitu kembali ke setir gitu, Dre, iku kapten lu Dre, aku gak ero, pangkatlah aku gak ero. 10-20 kalau perang, tapi begitu kena tulah 70.000 orang Israel mati. Ya, sampai sekarang kalau ya Israel berperang itu yang mati, yang meninggal itu bisa dihitung. Mereka begitu berharga nyawa. Jadi ini 70.000 gara-gara kesombongan Daud. Daud penuh kekurangan, kelemahan, ya, masih jatuh dalam dosa. Bukankah kita seperti itu? Nggak usah kita, saya masih seperti itu. Ya, saya sering jatuh dosa sama dosa kesombongan. Ya, kami sering doa pagi dan itu kadang-kadang mengandung dosa kesombongan kalau kita nggak betul-betul jaga hati. Para pendoa harus benar-benar jaga hati. Ya, karena tipis sekali antara kesombongan sama enggak. Saya ingat, saya ini jarang dapat penglihatan, dapat itu wow, benar-benar. Satu kali ketika doa pagi, saya biasa yang genjreng ya, meskipun kuncinya terbatas, kadang hilang kuncinya, jatuh kemana. Ya, tapi ketika masuk hadirat Tuhan betul-betul, saya bisa ngelihat seperti Tuhan Yesus itu di posisi diadili, seperti saya di posisi Petrus. Waktu ngelihat Tuhan Yesus ditangkap dan ditanya-tanya, diadili. Waktu itu Tuhan Yesus noleh ke Petrus, ya, dia langsung bertobat. Waktu dia ditanya menyangkal Yesus 3 kali, terus ayam berkokok. Tuhan Yesus noleh gitu. Saya ngelihat hal yang sama. Tuhan Yesus noleh ke saya. Jarak 50 meter gitu. Ini dalam penglihatan. Sekali lagi saya jarang dapat penglihatan. Tapi puji Tuhan, saya senang sekali dapat penglihatan. Waktu Tuhan Yesus noleh ke saya, Tuhan Yesus senyum. Saya masih ingat senyumnya, saya masih ingat tatapannya yang
Begitu sayangnya dia sama Tuhan. Sementara saya saat itu lagi dongkol, ngelihat teman-teman saya nggak datang, kita sudah belain pagi-pagi, tiap pagi jam 5 datang ke gereja, ini kok nggak ada yang datang, gimana sih? Tapi dia noleh dan senyum, Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya langsung tahu aku salah Tuhan. Aku nih mulai sombong dan mulai menghakimi teman-teman saya yang nggak datang, yang biasanya datang. Kok cuman bayar harga aja nggak bisa, saya dongkol seperti itu. Tapi waktu Tuhan Yesus noleh, wow, ada damai sejahtera, ada. Saya jadi tahu saya ini dosa, saya ini sombong. Tuhan ampuni aku Tuhan. Wow, itu jarang-jarang dapat seperti itu. Saya senang sekali bisa lihat seperti itu. Saya bukan sering ya, beberapa kali ngelihat malah kalau ada jemaat atau pelayan Tuhan meninggal tuh saya baru lihat gitu. Dia naik pakai baju putih tapi saat kelebatan gitu ya. Tapi yang lihat seperti itu betul saya menikmati. Saya nggak seintim teman-teman di sini ya. Saya masih belajar bagaimana untuk bisa lebih intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang itu Daud. Sekarang lihat keluarganya Daud. Keluarganya Daud juga nggak baik-baik bener. Ya. Kita tahu kakaknya memperkosa adiknya, Amnon dan Tamar. Ya, anaknya meniduri istrinya, Daud, istri-istrinya atau gundiknya. Ya, di depan semua orang. Ini keluarga ini nggak baik-baik banget loh. Kok isinya kayak seks gini aja, penyelewengan seks dan sebagainya. Anaknya membunuh saudaranya, Absalom bunuh Amon dan sebagainya. Itu terus beruntut ya. Anaknya kudeta papanya sampai keluar dari kerajaan. Ya, terusir dari kerajaannya. Bukan keluarga yang harmonis. Tapi ketika tuh Daud diangkat jadi raja, dia bisa ngelihat semua, Tuhan. Ini kasih karunia. Ini kebaikan Tuhan sampai aku ini sebenarnya gak layak keluargaku. Itu saya yakin yang tercatat, mungkin ada yang gak tercatat ya. Tapi bagaimana Tuhan begitu menunjukkan kebaikannya kepada keluarga Daud. Amin. Padahal penuh kekurangan, penuh kelemahan. Bukankah kita masih seperti itu? Ya, kita masih jatuh dalam dosa. Ya. Ingat, kita bukan tinggal dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, oke? Bukan tinggal dalam dosa. Kita kalau jatuh, kita berdiri lagi. Dan kita dapati 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah kita setia dan adil, Dia akan mengampuni setiap dosa kita ketika kita mengaku kepada Dia. Sesering apapun kita jatuh di dosa yang sama, Dia mengampuni kita. Kebaikannya begitu berlimpah dalam hidup kita. Kembali ke slide. Ya. Bahkan Daud mendapat kehormatan, diangkat jadi raja. Dia yang nggak dihitung di keluarganya. Ya, ada sumber yang mengatakan bahwa dia itu sebetulnya anaknya gundiknya, ya, bukan anak asli. Entah benar, tapi tidak tertulis di Alkitab. Tapi dia nggak dihitung di antara keluarganya, sehingga waktu Samuel mau memberkati jadi raja, dia nggak ikut ada di situ. Baru ditanya kepada Isai papanya, apa cuma ini anaknya? Enggak, ada satu lagi di padang, di ladang. Ya, panggil dia. Ternyata Tuhan bicara, dia yang diurapi jadi raja. Oke, next. Kita belajar berikutnya di ayat 19. Ya, dari MSG. Kami kapan tuh ngobrol? Ya. Ada yang nanya MSG apa? Saya jawabnya itu bumbu, itu masak MSG. Lagi nggak ngomongin Alkitab, saya nggak salah ditanya MSG itu apa? Itu bumbu masak gitu loh, saya bilang. Oh bukan, yang di Alkitab, oh the message. Ya, berikutnya. Ini ayat 19 sama 20, saya coba cari artinya ya pakai Mbah Google, tapi juga pakai istri saya juga dikombinasi. Ayat 20. Ya, artinya seperti ini. Ya Tuhan, karena kebaikan hatimu Engkau telah membawa
hamba-Mu untuk melakukan yang besar ini dan menunjukkan karya terbesar-Mu ini. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah kami dengar. Oh God, out of the goodness of your heart, karena kebaikan hati-Mu. Doanya Daud ini bagus banget, ntar di rumah dibaca ya sampai di ayat 27, itu bagus sekali. Bagaimana ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena dia sadar bahwa dia nggak layak. Dia keluarganya nggak layak, sampai keluarganya bahkan keturunannya sudah ditetapkan. Untuk memerintah, untuk membangun nanti rumah Tuhan. Ya, mulanya kenapa Daud bersyukur seperti itu? Pada saat itu dia lihat tabut Tuhan itu ada di tenda sementara dia tinggal di rumah gedongan. Ya, dia ngomong ke Nabi Nathan, aku mau bangun rumah Tuhan, bait Allah. Tapi Nathan tadinya bilang, oke, apa yang Tuhan taruh di hatimu lakukan. Ternyata Tuhan bicara beda dengan Nathan bahwa yang bangun adalah anaknya. Ya bukan Daud, dinyatakan itu. Ya sampai Daud ngomong, bahkan keturunanku sudah ditetapkan untuk bangun bait Allah, untuk memerintah. Bahwa kebaikanmu, berkatmu untuk selama-lamanya. Di ayat 27 lihat. Berkat Tuhan itu untuk selama-lamanya. Di situ juga nyebutin tentang umat Israel. Saya diberkati Senin kemarin, ya. Hambanya Pak siapa? Bambang Nursena ya. Bambang Nursena. Kita kalau lihat di antara negara-negara ini nggak ada satu negara pun yang kita tahu asal usulnya. Ya benar juga ya. Cuman Israel dari satu keluarga, Yakub Israel jadi satu bangsa. Coba sebutin negara mana? Indonesia siapa? Dari keluarga mana? Nggak ada yang tahu. Sudah tercampur-campur. Tapi ini Israel dari pertama sampai sekarang. Ya, tetap ada. Ini karena janji Tuhan buat keluarga Daud. Bahwa berkatnya untuk selama-lamanya. Makanya Israel sampai saat ini masih ada. Itu luar biasa ya. Itu kebenaran yang kita alami akhir-akhir ini. Puji Tuhan. Di slide kita lihat ada berikutnya. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kita ini bukan kebal dosa, semua masih jatuh dalam dosa. Ya. Tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Saya dulu sekali lagi dapat kasih karunia bisa ngerasa Tuhan tuh baik banget sama saya. Ya. Sehingga Tuhan luputkan semua. Saya pernah di penjara, ngalami di penjara. Saya pernah dipukul marinir hidung saya, kalau diperhatikan ini ada bengkoknya ya. Itu dipukul marinir, ya ngeri lah. Bagaimana kehidupan saya yang kayak dulu Tuhan rubah. Sampai bisa dapat kasih karunia seperti ini. Ini kebaikan Tuhan. Ya, kita yang penuh, saya yang penuh dosa Tuhan percayakan. Tuhan rubah, Tuhan angkat dari tempat sampah, dibersihin pelan-pelan, dikasih jubah yang baru. Ya, ini kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan ketika saya masih berdosa, belum terima Yesus, belum lahir baru, Dia sudah begitu baik sama kita. Ya. Dia tahu kelemahan kita, jangan berpikir waduh kita jatuh dalam dosa, di dosa yang sama itu terus. Tuhan bosen kali, enggak. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Dialah yang setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita kembali. Amin. Jangan pernah bosen kalau jatuh, mungkin masih jatuh dalam dosa yang sama. Ya. Dosa ketidaktaatan dan sebagainya. Minta ampun dan Tuhan akan selesaikan itu semua. Next. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini waktu siapa? Petrus ya, doa. Paulus. Paulus doa untuk mencabut duri dalam daging.
Ya, tapi justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Jangan merasa aku ini masih lemah, aku ini belum layak, aku belum bisa kesaksian, aku belum bisa nari, aku belum bisa apapun buat Tuhan. Jangan merasa seperti itu. Ya, karena dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin. Justru orang yang merasa aku bisa, ini kuasa Tuhan gak bisa ngalir karena dia merasa mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Kita belajar satu lagi itu dari Daud. Nanti kita kembali ke Daud, tapi sementara Daud kita tinggalkan, next. Kita masuk ke satu tokoh yang namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena, next. Kita tahu di Lukas 8 ayat 2 bahwa dia bukan juga orang yang bersih. Ya, juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Magdalena itu satu tempat, satu desa, satu dusun ya di Israel. Jadi Maria dari Magdalena. Oke. Dia dilepaskan, Yusufnya disimpan dulu. Biar baca Maria dulu. Ya, ini masih banyak tokonya, ada 210 kalau salah. Enggak. Ya, jadi 7 roh jahat. Bayangin, mungkin ada kenajisan roh apa aja, Bu, yang biasanya ditengking nih. Roh kemalasan, roh apapun ya, ada 7 sempurna roh jahatnya. Ya, sempurna di dalam Maria. Tapi bagaimana kasih Tuhan melepaskan dia. Dia ngalami kebaikan Tuhan. Harusnya dia udah mati tuh, kena 7 roh jahat itu. Ya, tapi dia dibebaskan. Dan kita tahu ceritanya, ya, semenjak dia dibebaskan, semenjak dia ngalami lahir baru, semenjak dia dilepaskan dari 7 roh jahat, dia gak mau tinggal jauh dari Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus pelayanan, dari desa ke desa, bisa dilihat nanti di Injil, dia selalu ada. Dia selalu menyertai. Ya, bersama Maria-Maria yang lain, ada Maria yang lain. Tapi Maria Magdalena ada terus. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia ada di situ. Ya, dia nggak takut. Dia mungkin ngalami, diomongin orang, oh kamu pelacur, bekas pelacur lah, kamu orang jahat lah gitu. Mungkin dia omongin gitu, tapi dia tetap melekat sama Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, ya waktu kebangkitan Tuhan Yesus, dia yang pertama kali datang. Ya, bahkan ketika sudah mati pun dia cari, dia nggak mau jauh dari Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, ya Tuhan Yesus belum datang ke Bapa, dia temui Maria yang begitu desperate, begitu haus lapar, kelaparan sama Tuhan, merindukan Tuhan. Ketika dia lihat Tuhan Yesus nggak ada, dia nangis. Dia begitu nangis sampai hebatnya, sampai 2 malaikat nggak dianggap. Orang di sini kalau kita ngeliat malaikat, wow ini malaikat gede, ini dahsyat. Dia nggak nganggep. 2 malaikat ditanya, kenapa kamu menangis? Mana Tuanku, mana Yesusku? Ada yang curi, aku pengen ketemu dia, aku pengen sama-sama dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus tegur dia, ya, dipikir tukang taman. Kembali ke tukang taman. Maria pun tidak sadar sampai Tuhan panggil namanya Maria. Baru dia sadar Tuhan sudah bangkit. Wow. Maria Magdalena melambangkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, kita mempelai Kristus, amin. Ya, seperti Maria yang begitu haus lapar, kita merindukan Tuhan. Tuhan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Sudah nggak ada yang lain, Tuhan. Ya, bukan enggak melakukan yang lain, tetap melakukan yang lain.
Kerja tetap kerja, sekolah tetap kerja, tapi tetap hatinya berpautnya kepada Tuhan. Itu Maria Magdalena. Ya, Maria yang penuh kelemahan, penuh kenajisan seperti itu. Ngalami kebaikan Tuhan. Ya. Kita masuk tadi yang Yusuf, supaya enggak terlalu lama ya. Sudah lama padahal. Yusuf, kita tahu Yusuf. Ini orang juga yang mengalami kebaikan Tuhan. Ya di ayat pasal 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Ya kita tahu Tante Pot ngajak tidur. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyediakan segala miliknya telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Ya kalau di terjemahan The Passion, ya bagaimana mungkin aku mengecewakan tuanku dan berbuat dosa kepada Allah. Dia sudah mengalami kebaikan begitu besar, dipercaya, ya. Dia bilang, gimana aku bisa berbuat dosa seperti itu? Tuhan sudah begitu baik sama kita. Kalau kita sadar bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan, bahkan untuk berbuat dosa pun kita segen. Enggaklah, Tuhan sudah begitu baik dalam hidup. Aku ini dulu sampah. Untuk lakukan dosa, aduh enggaklah Tuhan. Aku tahu Engkau mengasihiku, aku tahu Engkau mencintaiku. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini sadar kebaikan Tuhan. Coba kita di posisi Yusuf, apa yang kita lakukan? Yusuf penuh kelemahan, kita tahu. Dia anak yang dimanja, dia anak yang sombong, bahkan ke kakaknya, ke orang tuanya dia ceritakan mimpinya dengan bangga. Ya, dia penuh kelemahan, sama, dia manusia. Tapi karena dia menyadari kebaikan Tuhan. Kalau misalnya kita di posisi itu, apa yang kita lakukan? Kita ngeluh, kita jadi budak. Kita ngeluh, kita dibuang ke sumur. Kita ngeluh, kok Tuhan izinkan ini semua terjadi seperti ini ya? Atau kita bersyukur seperti kebaikan, ngalami, sadar tentang kebaikan Tuhan. Ini bedanya antara orang yang bersyukur, orang yang sadar, menyadari tentang kebaikan Tuhan, dan meresponi dengan benar atau tidak. Next. Jadi kuncinya adalah senantiasa sadar terhadap atau setiap kebaikan Tuhan dan merespon dengan benar. Ini kuncinya. Karena ya sekali lagi, oke, kita mengalami berkat seperti yang saya alami dalam pekerjaan, dalam pendapatan, penghasilan ya. Tapi saya nggak cerita. Saya belum cerita, ya waktu kami belum punya anak, kedua kali istri saya keguguran, ya. Apa yang dilakukan istri saya waktu keguguran yang pertama? Ya sudah mulai pendarahan, dia jongkok di pojok di kontrakan kami di Banjarmasin, dan dia nangis. Kami sudah sekian lama menantikan anak, ya dia nangis. Yang keluar dari mulutnya cuman, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia cuma bisa ngomong gitu. Akhirnya saya peluk, saya bawa ke rumah sakit. Ada tindakan untuk dikuret. Ya, 2 kali sebelum dapat yang pertama. Setelah yang pertama 1 kali lagi alami seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan istri saya melihat anak yang pertama. Kita sudah kasih nama, kita sudah ini. Senyum digendong Tuhan Yesus, wow saya juga ikut seneng. Ya. Tapi yang saya mau ceritakan, kita ngalami hal-hal seperti itu. Kalau respon kita ngelihat Tuhan itu jahat.
Masa sampai istriku 3 kali keguguran? Itu respon yang salah. Tapi kalau kita menyadari Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan izinkan terjadi ini? Enggak tahu misterinya Tuhan. Setelah itu dia banyak melayani pasangan-pasangan muda yang keguguran. Itu misteri Tuhan atau karena itu mesti melewati itu. Enggak tahu, tapi yang aku tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Itu yang kami alami. Kita ngalami lah. Ya. Saya pernah ngalami di rumah ketakutan, gak berani keluar dari rumah karena ada pos satpam keliling. Satpam keliling. Pos satpam keliling ngeri. Satpam keliling. Ya, saya sembunyi karena apa? Takut ditagih uang kebersihan. Sampai seperti itu ngalami. Ya. Ya itu ceritanya panjang lah nanti kapan-kapan. Ternyata saya GR aja, ternyata dia cuman keliling, cuman gini ya. Ternyata yang bagian nagih itu 3 bulan udah gak masuk ya, saya gak bayar 3 bulan udah. Ya, Tuhan baik, Tuhan gak pernah permalukan kita. Kalau saya minta satu-satu bersaksi tentang kebaikan Tuhan pasti banyak lah. Pasti besok pagi baru selesai kita ya. Tuhan sangat baik, amin. Tuhan sangat baik. Ya next. Masih ada enggak ya? Itu sudah habis. Tadi dikatakan your goodness is running after me and keep running after me. Ya di pujian tadi dikatakan seperti itu. Kebaikan Tuhan itu kan terus dan tetap mengejar kita. Saudara tahu kita kembali ke Daud. Daud kan dikejar-kejar sama Saul ya berikutnya. Next. Ya, Daud dikejar-kejar sama Saul untuk dibunuh. Tapi kebaikan Tuhan itu melindungi, mengejar Daud. Sehingga dia dilindungi dan diluputkan. Amin. Kebaikan Tuhan itu mengejar lebih lagi daripada Saul mengejar Daud. Yang sering gak disadari. Kebaikan Tuhan itu mengejar Daud. Gak pernah bisa ketangkep. Ya, malah ada kesempatan bunuh Saul 2 kali bisa. Tapi bagaimana Tuhan lindungi. Di gua yang sama Daud sembunyi. Saul masuk untuk buang hajat. Di gua yang sama, tapi nggak ketangkep. Itu contohnya yang di Kehila bisa dibaca. Bagaimana Kehila diserang sama Filistin, ya, serang sama bangsa Filistin. Waktu Daud tanya, apakah harus aku menyelamatkan orang? Pergi serang, terus dia menyerang, membebaskan orang-orang Kehila dari Filistin. Berhasil, senang. Terus Saul dengar, wah. Ini di kota yang berkubu, maksudnya ada temboknya, dia akan ditangkap di situ. Waktu Daud juga dengar ini beritanya sampai ke Saul, dia tanya sama Tuhan, Tuhan akankah orang-orang Kehila serahkan kami ke Saul? Akankah akan diserahkan? Dia keluar. Lanjutannya ayat 14-28, ya waktu di pegunungan di padang gurun Zif, sampai disebut gunung batu keluputan. Bagaimana di sisi yang satu, Saul di sisi yang satu, mereka sudah hampir ketangkep. Tahu-tahu Filistin menyerang. Itu kalau enggak Tuhan enggak bisa. Itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sampai Daud selamat, Daud sampai akhirnya jadi raja. Ya. Berikutnya Yusuf sama, ya. Dia ngalami semua yang enggak enak. Tapi apa yang dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan, ini ngomong sama saudara-saudaranya, yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bukankah BSB sudah direka-rekakan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk berdoa bagi bangsa ini, bagi Surabaya. Amin. Orang mungkin ngomong yang negatif. Tapi kalau kita mau lakukan kehendak Tuhan, kita mau sukakan hati Tuhan, kebaikan itu terus mengejar kita. Amin, kebaikan itu terus mengejar kita. Ya, dikejar berkat. Pernah ngerasain? Belum pernah? Ayo sama-sama kita rasain. Dikejar berkat rasanya. Oh, berkat itu datang terus. Kita salurkan, datang lagi, disalurkan, datang lagi. Itu namanya dikejar berkat. Kebaikan Tuhan yang terus mengejar.
Ya. Next. Tuhan menetapkan langkah. Next. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terjemahan itu bukan Tanjung Perak tapi laut. The Passion. Langkah-langkah orang yang mengejar Tuhan, mengikuti dengan kuat jejak kaki Tuhan, dan Tuhan senang dalam setiap langkah yang mereka ambil untuk mengikutinya. Jika mereka tersandung parah, mereka masih akan bertahan karena Tuhan mengangkat mereka dengan tangannya. Amin. Mungkin kita masih ngalami sesuatu yang gak enak, musibah dan sebagainya. Tapi kalau gak ada Tuhan, kita ngalami yang lebih parah. Betul? Karena tangan Tuhan menopang kita. Sehingga kita masih bisa selamat. Kita masih bisa bertahan karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kita mungkin mengalami sesuatu yang gak enak dalam hidup ini. Ngalami dalam bisnis ditipu. Ya, ngalami dalam keluarga, anak yang nakal dan sebagainya. Kita mungkin masih ngalami seperti itu. Tapi coba nggak ada kebaikan Tuhan, itu akan jauh lebih mengerikan. Kalau kita sadari itu. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu jaga kita, Tuhan itu berkati, lindungi kita. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Orang-orang yang mengejar Tuhan mengikuti jejak kaki Tuhan. Step demi step. Lakukan, senangkan hati Tuhan. Amin. Next. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang terakhir. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Dalam keadaan keguguran bisa ngomong terima kasih. Dalam segala hal. Kalau baru dapat berkat, lotre, dapat hadiah, terima kasih gampang. Tapi justru ngalami ujian, tantangan, himpitan, tetap terima kasih. Itu baru, amin. Itu baru luar biasa. Mari hari ini kita sama-sama ucap syukur, sama-sama berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi satu kali sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Syakaralama, syakaralawalama.